Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan bersaksi bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu di dalam Perjanjian Lama Daud itu dipakai Tuhan luar biasa ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel. Begitu diurapi, Roh Kudus, Roh Allah, pengurapan itu ada dalam kehidupan Daud. Daud yang masih remaja, ketika saat itu bangsa Israel sedang perang dengan bangsa Filistin, Daud yang masih remaja, dia berani menghadapi Goliat yang sudah terlatih, tentara yang besar yang sudah terlatih. Tetapi karena ada pengurapan dari Roh Kudus, Daud mengalahkan Goliat. Ada satu lagi di dalam Perjanjian Lama. Ini juga sangat luar biasa kekuatannya. Ada seorang yang namanya Simson. Ketika Roh Allah ada di dalam dia, dahsyat. 30 anjing hutan dikalahkan. Pintu gerbangnya orang Filistin diangkat sendiri, dibawa ke atas gunung. Itu karena ada pengurapan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu setiap kita bergaul dengan kuasa Roh Kudus. Ayo, saya yakin ya, saya akan bukakan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan. Sebentar ya, Bapak Ibu, Saudara semua. 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ini sangat percaya kalau orang menerima Tuhan Yesus, pasti dia akan menerima urapan dari Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, mari kita terus bergaul dengan Roh Kudus. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan dipenuhi Roh Kudus, kita nanti akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Pengurapan Allah ada dalam diri kita. Bapak Ibu, saya akan bersaksi ya. Saya itu dulu punya sakit di kaki yang, saya sangat benar-benar kesakitan. Saya bawa ke dokter. Ini katanya ada asam uratnya. Ya wis, saya nurut, ya wis, mungkin kena asam urat, saya bilang gitu. Dikasih obat. Dikasih obat 3 hari tidak sembuh-sembuh. Ada sing ngomong, mungkin makannya salah. Ya wis, saya tidak makan sing dilarang. Tapi tetap sakit. Cekot-cekot, kalau jalan pincang. Saya sebetulnya sudah berdoa, doa iman Bapak Ibu ya. Di dalam Yakobus 5 itu kan ada ya, doa orang percaya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya sudah lakukan itu. Tapi juga tidak sembuh. Mungkin saya harus koreksi, apa Tuhan mau pakai dengan cara yang lain. Saya ingat di dalam pelayanan sering mendoakan orang sakit gitu ya, sering mendoakan orang yang kerasukan. Saya ingat, oh ini waktunya saya harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saya masuk hadirat Tuhan, saya menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Saya serap itu kuasa Roh Kudus. Setelah saya dipenuhi, yakin, percaya dipenuhi Roh Kudus, saya tumpang tangan. Saya tumpang tangan, kaki saya yang sakit, saya berdoa. Roh Kudus, kami tahu Engkau penyembuhku, Engkau sanggup memulihkan penyakitku. Saya rasakan urapan itu keluar dari tangan saya. Pertama itu hangat,
terus semakin panas gitu ya. Saya rasakan mengalir, dan saya rasakan wah anget, enak gitu ya. Setelah itu saya berdoa, amin. Sudah, saya ya sudah berjalan seperti biasa, lakukan seperti biasa. Bapak Ibu, setelah itu saya rasakan kesembuhan. Sampai saat ini saya rasakan sakit penyakit saya disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya rindu Bapak Ibu, Saudara semua, ayo bergaul dengan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus di kuasa Roh Kudus. Nanti pelayanan kita akan Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Ya Bapak Ibu, saya akan tambahkan satu lagi kesaksian saya. Bapak Ibu, waktu itu di tempat saya itu ada pertemuan anak-anak remaja. Jadi tiap jam 5 sore hari Sabtu itu anak-anak remaja ngumpul. Waktu itu saya yang dapat tugas untuk menyampaikan firman. Setelah itu saya sampaikan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di luar itu ada Pak RT yang nunggu saya beberapa menit gitu. Karena apa? Karena di kampung itu ada orang yang kerasukan setan. Jadi teriak-teriak, meronta-ronta, nunggu saya. Setelah itu saya sama anak remajanya selesai ibadahnya, saya dipanggil sama Pak RT, Pak Joko, tolong Pak Joko, ada apa Pak? Ini Pak, di belakang ada seorang ibu yang kerasukan setan. Kenapa? Kenapa kerasukan setan? Itu toh Pak, biasa lihat itu loh Pak, biasa dapat uang itu loh Pak. Oh ya, tunggu sebentar saya tak minum. Nggak usah Pak, nanti minumnya di sana saja Pak, nanti saya sediakan minum. Cepat Pak, naik sepeda motor saya. Wah, saya langsung ke sana, saya lihat, wah, rame di sana itu, rame. Orang tua podok rame itu, orang yang kerasukan setan itu sampai teriak-teriak, meronta-ronta. Lah saya lihat, oh di kampung ada juga orang-orang yang percaya sama Tuhan di sana. Setelah itu saya maju ke depan, saya berdoa. Waktu itu saya minta tolong sama kuasa Roh Kudus gitu, Tuhan ini kenapa ya kok sampai seperti ini. Saya datangi, saya deketi, saya berdoa. Setelah itu ada salah satu orang kampung yang beragama Kristen, Pak ini ada minyak urapan Pak. Saya ambil, saya buka, saya urapi dalam nama Yesus Roh Kudus, kuasa jahat keluar. Bapak Ibu, pertama meronta-ronta, tiba-tiba lemes, akhirnya tertidur. Setelah tertidur, wah puji Tuhan, saya bangunin, bu cepat bangun. Dia bisa bangun. Setelah bangun saya ngomong, Bu, sama yang lain, saya minta air putih supaya diminum. Setelah diminum, pulih, sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita bergaul dengan Roh Kudus, minta dipimpin, apalagi kalau sampai dipenuhi Roh Kudus. Kita yakin pekerjaan Tuhan akan kita lakukan bersama Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami sudah sharing firman Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang melihat dan mendengar ini. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu boleh bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, sampai dipenuhi Roh Kudus. Sehingga pengurapan Allah turun atas kami semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pesan saya Bapak Ibu ya, terus bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.